Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa untuk tetap di rumah, ikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar kalau ada urusan mendesak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, di video kali ini ibu akan membahas judul baru. Buat anak-anak ibu, jangan lupa di akhir video ibu akan memberikan 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab dan dikirim ke WA pribadi ibu. Nah, baiklah, judul kita kali ini yaitu dana kas perusahaan di bank, yang mana untuk kompetensi dasarnya, untuk KD keterampilannya, peserta didik mampu menganalisis pengelolaan dana kas di perusahaan di bank, dan KD pengetahuannya, peserta didik mampu melakukan pengelolaan dana kas di perusahaan di bank. Yang pertama, dia ada pengertian kas. Nah, kalau anak-anak di kelas 2 kalian sudah belajar akuntansi keuangan. Kas itu apa? Kas itu sama dengan uang atau sama dengan harta. Nah, kali ini kas adalah aktiva yang paling lancar yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, tadi ibu bilang kas itu sama dengan uang. Nah, yang dimaksud di sini yaitu aktiva atau harta yang paling lancar yang paling sering digunakan di perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai seperti uang logam dan uang kertas. Simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, itu juga bisa dikatakan sebagai kas ya. Dan kertas berharga yang mempunyai sifat seperti uang yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Nah, ternyata pengertian kas itu banyak. Yang pertama, selain tadi ibu bilang dia berupa uang, nah contohnya dianya uang logam dan uang kertas. Kemudian simpanan di bank itu juga termasuk kas yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Kemudian kas bisa juga berupa alat pembayaran atau alat tukar yang berupa kertas. Contohnya dianya cek dan giro. Dari pengertian kas, mempunyai ciri-ciri. Ada 2. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah. Kemudian yang kedua, dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominal yang tertulis di dalamnya. Nah, dari pengertiannya juga kas mempunyai ciri-cirinya tadi udah ibu sebutkan ya. Kemudian masuk kita yang kedua atau yang B, dianya yaitu komponen kas. Berdasarkan ciri-ciri kas dapat diuraikan yang termasuk dalam komponen kas. Di sini dia ada 6. Yang pertama, dia ada uang tunai. Uang tunai dalam bentuk uang kertas atau uang logam, baik mata uang sendiri maupun mata uang asing. Yang kedua, uang simpanan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk giro. Yang ketiga, cek yang diterima dari pihak lain tetapi belum diuangkan di bank. Nah, cek yang diterima dari pihak lain tetapi belum diuangkan di bank ya. Kemudian yang keempat, cek perjalanan, yakni cek yang telah dikeluarkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jauh. Nah, dimisalkan di sini jika kalian bekerja di perusahaan itu memberikan reward atau penghargaan kepada kalian sebagai karyawan terbaik, yaitu berupa cek travel, cek perjalanan
Nah, di situ si perusahaan memberikan cek kepada kalian yang wajib kalian cairkan di bank. Nah, itu contohnya ya. Kemudian dia ada cek kasir, yaitu cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank dan dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Kemudian yang keenam ada wesel pos, yang menurut sifatnya dapat segera diuangkan pada saat diperlukan. Nah, itu tadi dia komponen kas, ada 6 ya. Kemudian komponen-komponen yang tidak termasuk golongan kas antara lain. Nah, komponennya di sini ada 5. Yang pertama, deposito berjangka atau time deposit, yakni simpanan di bank yang pengambilannya sesuai dengan jangka waktu sehingga tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, kemarin Ibu sudah pernah bilang waktu di kelas 1 yaitu pelajaran perbankan. Deposito berjangka itu dia dibagi menjadi 3, ya kan? Nah, di deposito itu tidak seenak-enaknya kita untuk mencairkan uang kita seperti uang kita yang ada di tabungan. Nah, untuk deposito kita bisa mengambil uang kita atau mencairkan uang kita berdasarkan tanggal jatuh tempo yang terdapat di deposito tersebut. Jika kita melakukan simpanan melalui deposito jangka waktunya 3 bulan, berarti 3 bulan tersebutlah baru bisa kita cairkan uang kita beserta bunganya. Ya, jangan lupa deposito ya. Kemudian ada cek mundur, adalah cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang. Cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal tercantum tiba. Nah, ini dia cek mundur ya, hampir sama dengan deposito. Kemudian cek kosong, yaitu cek yang tidak cukup dananya. Nah, ini dia cek kosong. Nanti untuk pengertian cek kosong ada di pembahasan berikutnya ya. Kemudian yang keempat, perangko dan materai. Barang ini diklarifikasikan sebagai bahan habis pakai. Kemudian yang kelima, kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan sifatnya terikat, seperti untuk dana pensiun, pelunasan obligasi, pembayaran dividen, dan lain-lain. Nah, untuk video ini dua pembahasan yang Ibu bahas, yaitu tadi pertama pengertian kas dan yang kedua komponen kas. Nah, untuk pertanyaannya anak-anak Ibu, yang pertama ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba tuliskan ciri-ciri kas. Tadi ada 2, dijawab ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan cek kasir? Tadi udah Ibu jelaskan juga pengertiannya di komponen kas. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 komponen-komponen yang tidak termasuk ke dalam golongan kas. Nah, untuk anak-anak Ibu segera dijawab pertanyaannya, dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Dan sampai jumpa di video Ibu selanjutnya dan selamat pagi.